Halo, apa kabar? Selamat datang di Finance Project. Kali ini kita akan bahas buku The Happiness of Pursuit, karya Chris Guillebeau. Buku ini merupakan buku untuk mengendalikan hidup kamu dengan melakukan pencarian yang akan mengisi hidup dengan penuh makna, tujuan, dan banyak petualangan. The Happiness of Pursuit ditulis setelah penulis selesai mengunjungi setiap negara di dunia, di mana ia bertemu banyak orang di dunia untuk melakukan hal-hal besar. Dia menyebut misi ini sebagai misi pencarian, karena di mana orang-orang mencari tujuan dan makna dalam hidup mereka. Ada 3 hal menarik yang bisa kita bahas dari buku ini. Pertama, saat dunia memanggil kamu, dengarkan panggilan itu. Seperti intuisi. Chris mengatakan pencarian sering muncul dari peristiwa eksternal yang mengguncang panggilan batin yang kita bawa. Misalnya, kamu mungkin selalu ingin menjadi pengemudi mobil balap, tapi kamu menyadarinya bahwa kamu hanya duduk di kereta untuk pergi bekerja hari itu. Kamu sadar bahwa kamu bahkan tidak pernah mengemudi. Mungkin kamu merasa seperti raja dunia saat menemukan cara baru untuk meretas kode HTML blog kamu, atau tiba-tiba menyadari bahwa hidup kamu mungkin lebih pendek dari apa yang kamu kira. Apapun kegiatan yang terasa seperti sesuatu memanggil kamu, dengarkan perasaan itu. Gagasan untuk melakukan pencarian dapat muncul karena berbagai alasan. Apakah itu hasrat, ketidakpuasan, atau kesadaran akan kematian. Tetapi bagian yang penting adalah kamu tidak mengecilkannya. Percayalah pada nalurimu, karena penyebab terburuk dari ketidakbahagiaan adalah penyesalan. Jika kamu punya ide gila dan keinginan untuk bertindak, terus bagaimana? Kedua, jika pencarian kamu tampak terlalu besar, sesuaikan saja agar sesuai dengan kehidupan kamu. Iya, kamu memang tidak bisa menjadi pembalap mulai besok, tapi selalu ada sesuatu yang dapat kamu lakukan, bukan? Contohnya, kamu dapat menghabiskan 30 menit sehari untuk mempelajari segala sesuatu yang perlu diketahui tentang mobil balap, sambil menabung uang untuk memesan 1 hari di trek balap tempat kamu dapat mengendarainya. Contohnya, Sasa Martin ingin sekali berkeliling dunia, tetapi seperti kebanyakan orang, dia tidak punya uang. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk memasak makanan dari setiap negara di dunia dan dengan demikian membawa dia langsung ke tujuannya. Menarik bukan? Dengan mendokumentasikan perjalanannya, dia menginspirasi ribuan orang di seluruh dunia, mungkin jauh lebih banyak daripada yang dia lakukan jika dia bepergian sendiri. Penulis sendiri harus menjalani kehidupan yang sangat minimalis selama beberapa tahun untuk membiayai semua perjalanannya. Setelah awalnya menghitung dan melihat bahwa perjalanan keliling dunia akan menghabiskan kurang lebih $30.000, cukup banyak, dan dia tentu saja tidak memiliki uang saat itu. Jadi dia memutuskan untuk menjual harta benda miliknya, lalu bepergian dengan ringan dan memperpanjang perjalanannya selama beberapa tahun, dan voila, dia menyelesaikan pencariannya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ketiga, pencarian kamu adalah hadiah itu sendiri yang akan memberi tujuan hidup. Itu karena ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu suka, melakukan hal itu adalah hadiah itu sendiri. Sebagian besar dari kita berpikir bahwa kita hanya akan merasa baik ketika kita akhirnya mencapai tujuan kita. Tetapi itu tidak benar. Kebahagiaan sejati datang dari perjuangan menuju tujuan, bukan tujuannya itu sendiri. Jadi intinya, berbahagialah dan syukuri proses yang dilalui. Ada kutipan menarik dari Stephen Kellogg, yaitu seorang musisi independen. Lebih baik berada di dasar tangga yang ingin kamu daki daripada berada di puncak tangga yang tidak ingin kamu daki. Ketika kamu menyukai pencarianmu, tidak masalah seberapa kecil langkah yang kamu ambil.
kamu akan sangat menyukainya. Kamu tidak ingin melepaskannya, dan kamu akan menjadi terobsesi secara positif dengan pekerjaanmu. Ini penting, karena tidak semua hari akan menyenangkan, bukan? Terima kasih.